pagi adik-adik. Berikut tata acara ibadah sekolah minggu. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari. Siapkan hati dan Alkitab ya adik-adik. Biarlah. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap memakai pakaian yang rapi dan sopan. Biar Tuhan Yesus senang. Puji Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik dan tertib ya. Kita mau mulai sekolah minggu. Jangan lupa siapkan persembahan, lalu kasih ke orang tuanya ya adik-adik. Pada masuknya, biarlah. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa ya. Adik-adik udah siap belum mau ibadah sekolah minggu online? Sudah siap? Oke, kakak mau tanya satu pertanyaan lagi. Siapa hari ini merasa bahagia? Coba acungkan jarinya. Wih, ternyata semua bahagia. Nah, karena semua bahagia, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo Bang Andre. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Biar lebih semangat lagi kita nyanyiin sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh,
Oke adik-adik, kita sudah merasa bahagia karena Tuhan Yesus sudah berkati kita. Kita mau berdoa dulu karena kita mau memulai ibadah kita. Yuk bang, kita bernyanyi Ibu Jari. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingkingku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Walaupun online, Tuhan berkati kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu. Tuhan siapkan hati, berikan hikmat kepada kami Tuhan Yesus, biar kami bisa semangat, bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah berdoa, kita mau bernyanyi. Adik-adik merasa Tuhan Yesus baik gak? Iya. Baik ya Bang ya? Iya, Kak. Kakak merasa Tuhan Yesus baik? Bang Andre? Iya, walaupun corona ini Tuhan Yesus masih beri kesehatan kepada kita kan. Masih bisa sekolah online, Tuhan Yesus kasih internet biar kita bisa belajar. Nah, kita mau bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tahu kan adik-adik? Tahu Kak. Oke, ayo Bang Andre. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyiin sekali lagi dengan semangat ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang baik kepada kita-kita. Nah, setelah itu kita mau ngapain ya adik-adik? Setelah kita bernyanyi, doa pembuka sudah, kita mau apa? Dasar Tita. Adik-adik tahu nggak minggu kemarin Tita keberapa ya? Abang tahu Bang? Minggu kemarin titah 9-10 Kakak. Oh, berarti hari ini Tita berapa Kak? 1, 2. Oke, kita mau baca dasar Tita. Tita pertama.
Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada ilah lain Tidak boleh ada ilah lain kecuali aku. kecuali aku. Titah kedua. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air atau yang ada di dalam air untuk disembah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. atau bertakwa kepadanya. Oke, kita sudah baca dasar titah. Kita mau bernyanyi lagi nih adik-adik. Lagunya apa bang kira-kira? Big or small gimana kak? Oke, boleh deh, big or small. Masih inget kan adik-adik? Masih dong. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita harus bernyanyi dengan luar biasa karena Tuhan enggak memandang adik-adik karena cantik jadi Tuhan lebih cinta, enggak. Karena Tuhan cinta semua adik-adik, kakak-kakak dan semua ciptaannya. Oleh karena itu kita harus semangat ya. Ayo Bang Andre, ikutin gerakan abang-abang dan kakak-kakak ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bener kan adik-adik, kalau bersama Tuhan pasti semuanya bisa. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik bangkit berdiri, sikap yang baik dan ucapkan dengan lantang. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik,
sudah mengaku pengakuan iman rasuli, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati, pikiran karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarnya, kita mau sambut dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo Bang Andre. Kita bernyanyi dengan khusyuk ya adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai adik-adik sekolah minggu, perkenalkan nama saya Pendeta Switri Noverlindra Boru Sitohang. Sekarang Inang Pendeta melayani di HKI Purwakarta. Jadi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah tetap semangat. Oke, temanya apa? Tetap semangat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami, terkhusus Tuhan juga sudah memberkati anak-anak sekolah minggu HKI Damai Bandung pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkaulah yang memberkati setiap anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati guru sekolah minggu dan juga Inang Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya. Shalom adik-adik. Oke, apa tema kita hari ini? Seperti yang sudah Inang Pendeta sampaikan tadi, tema kita adalah tetap semangat. Apa temanya? Bagus, tetap semangat ya. Nah,
Di manakah firman Tuhan tertulis hari ini? Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 2 Tawarikh 15 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi, Inam Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini tetap semangat. Ini diceritakan berdasarkan kisah seorang raja yang bernama Raja Asa. Raja Asa ini pada saat itu sedang di dalam peperangan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, jangan lemah semangatmu. Nah, adik-adik, mungkin kalau zaman dahulu disebut dengan peperangan, zaman sekarang itu bisa saja dikaitkan dengan permasalahan, dikaitkan dengan masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Nah, apakah masa-masa yang sulit dalam hidup kita? Adik-adik pernah tidak merasakan kesulitan di dalam hidupnya? Atau misalnya begini, misalnya ada yang kesulitan menghadapi ujian, atau mungkin ada juga yang kesulitan ketika disuruh oleh orang tuanya, atau ada yang mengalami kesulitan-kesulitan lain. Nah, adik-adik, terkadang ketika kita menghadapi kesulitan, mungkin kita sering patah semangat ya, jadi tidak semangat. Nah, misalnya begini, kita kesulitan nih belajar matematika, kemudian hari itu misalnya ada ujian matematika. Ayo, siapa di sini yang ketika ada ujian matematika jadi tidak semangat sekolah? Angkat tangannya. Atau ketika misalnya ujian bahasa Inggris, aduh hari ini kok ujian bahasa Inggris ya, akhirnya jadi malas sekolah, nggak semangat sekolah. Ayo ngaku, ada tidak? Ya, puji Tuhan ya kalau tidak ada ya. Iya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali kita juga patah semangat, kita tidak bersemangat, kita sedih, kita merana, ya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus datang kepada kita, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat. Apa katanya di dalam ayat yang ke-7? Kuatkanlah hatimu. Nah, adik-adik, berarti kalau kita gampang patah semangat, berarti hatinya tidak kuat. Iya. Jadi anak Tuhan yang selalu bersama dengan Tuhan, dia punya hati yang kuat. Bagaimanakah hati yang kuat ini? Nah, hati yang kuat itu bukan hati yang terbuat dari besi ya, atau hati yang terbuat dari baja, bukan. Ayo, siapa yang tahu bagaimana hati yang kuat? Ya, dan pendeta akan jelaskan ya, bagaimana hati yang kuat yang dimaksudkan di sini. Anak-anak Tuhan Yesus harus punya hati yang kuat, bukan hati yang terbuat dari baja, bukan hati yang terbuat dari besi, tetapi hati yang selalu tegar, hati yang selalu kuat walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, walaupun ada kesulitan, dia tetap semangat. Hatinya terus bersukacita, hatinya terus mampu menghadapi setiap masalahnya.
Nah, itulah yang disebut dengan hati yang kuat. Jadi, anak-anak Tuhan Yesus itu harus punya hati yang kuat. Ketika ada ujian matematika, jangan jadi malas ke sekolah. Tetapi anak yang punya hati yang kuat itu akan tetap semangat. Dia akan menghadapi kesulitannya. Dia akan belajar sehingga dia mengalahkan kesulitannya. Sehingga dia memampukan dirinya mengerjakan soal-soal, lalu dia belajar, dan dia akhirnya mampu menghadapi kesulitannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita, supaya jangan adik-adik di dalam kesulitannya menjadi patah semangat, jangan jadi kecewa, jangan jadi marah, atau jangan jadi malas. Tetapi setiap kesulitan adik-adik harus bisa berkata begini, oh, ada Tuhan yang hebat bersama dengan saya. Ada Tuhan yang besar bersama dengan saya. Jadi kesulitannya pasti bisa saya lalui. Kesulitannya pasti bisa saya lewati. Nah, jadinya adik-adik tidak patah semangat. Kita terus semangat, kita terus bersuka cita, dan kita berani. Nah, berani. Kita harus berani menghadapi setiap permasalahan kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir apa dikatakan dari ayat ini? Mari kita baca sekali lagi ayatnya ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Nah, tadi yang pertama hatinya harus kuat. Kemudian jangan lemah semangatmu. Tidak boleh putus asa, tidak boleh cepat-cepat kecewa. Lalu yang terakhir dikatakan, karena ada upah bagi usahamu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita menghadapi masalah, kita tidak boleh langsung kecewa, marah, karena nanti kita akhirnya menghindari pekerjaan itu, menghindari kesulitan itu. Tetapi sebagai anak Tuhan Yesus yang punya hati yang kuat, kita akan menghadapi setiap tantangannya. Kita harus menghadapi setiap permasalahan kita. Dan bagaimana menghadapinya? Yaitu dengan berusaha. Seperti yang Inang Pendeta contohkan tadi ya. Ketika misalnya kita ujian matematika, itu sulit bagi kita, lalu orang yang punya hati yang kuat, dia akan berusaha. Aduh, ini sulit, bagaimana ya caranya aku mengerjakannya, bagaimana ya supaya nilaiku bagus. Maka orang yang punya hati kuat itu akan selalu berusaha. Dia akan cari tahu, aduh bagaimana ya supaya lulus ujian matematikaku, bagaimana ya supaya nilaiku bagus, bagaimana ya supaya aku mengerti. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Dia berusaha, dia belajar, dia tanya kakaknya, kakak ini bagaimana, mama ini bagaimana, papa ini bagaimana. Lalu dia tanya gurunya. Ketika di kelas dia aktif bertanya, ibu guru saya kurang paham, ini bagaimana ya ibu guru. Nah, itulah yang disebut dengan usaha ya. Jadi anak-anak Tuhan Yesus ketika menghadapi masalah, dia punya hati yang kuat. Dan hati yang kuat itu ditunjukkan dengan apa? Berusaha. Berusaha. Nah, anak-anak Tuhan Yesus, pada hari ini Inang Pendeta mau tanya, siapa di sini yang punya semangat sekali? Semangat! Coba mari kita sama-sama katakan semangat. Iya, kalau semangat dia harus mukanya ceria. Ya, semangat. Nah, kalau kita punya semangat, setiap pekerjaan akan jadi mudah. Begitu juga kalau misalnya mengerjakan pekerjaan rumah, ketika orang tua kita katakan, anakku cuci dulu piring, begitu misalnya ya.
Lalu kita seringkali menganggap itu sulit, jadi kita malas mengerjakannya. Tetapi anak Tuhan Yesus tidak akan langsung melihat kesulitan. Dia akan punya hati yang semangat. Dia berusaha melawan rasa malasnya. Lalu dia pergi cuci piring. Akhirnya orang tuanya senang. Dia pun disayangi dengan penuh kasih sayang. Tidak dimarahi, tetapi penuh malah mendapat pujian ya. Jadi anak-anak Tuhan Yesus, setiap usaha yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan Yesus pasti ada upahnya. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Jadi jangan malas-malas ya. Jangan malas-malas berusaha. Jangan malas-malas untuk mencoba, untuk menghadapi kesulitannya. Karena apa? Karena setiap anak yang rajin, anak yang mau berusaha akan mendapatkan upahnya. Ya, jadi anak-anak Tuhan Yesus harus tetap semangat, punya hati yang kuat, dan kita melakukan semuanya dengan berusaha. Anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kiranya kita semua bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, yang tadinya gampang putus asa menjadi lebih semangat, yang tadinya bermalas-malasan menjadi mau berusaha. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu melihat apa yang kita lakukan. Jadi hati-hati ya, kalau kita sudah dengarkan firman Tuhan, kita juga harus berusaha melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang Inang Pendeta mau ulangi apa 3 poin yang paling penting dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah agar kita menguatkan hati kita atau memiliki hati yang kuat, hati yang tidak gampang menyerah, hati yang tidak gampang kecewa. Yang kedua, supaya kita jangan lemah semangatnya, jangan gampang berputus asa. Dan yang ketiga, kita harus berusaha, karena setiap usaha kita pasti diberi upah oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sedemikian jauh firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah mengajari kami lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami adalah manusia yang lemah. Oleh sebab itu kami memohon pertolongan Tuhan supaya kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Oke, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Siapa yang mau setia sama Tuhan? Abang Andri? Setia Kak. Kak Cynthia? Setia Kak. Bang Andre? Setia sama Tuhan sampai akhir Zaman. hayat kita, sampai akhir zaman juga ya Bang. Pokoknya kita setia sama Tuhan Yesus. Nah, kita mau kumpulkan persembahan. Persembahannya dipegang di tangan apa Bang? Kanan. Dan nanti diberikan kepada orang tua kembali, biar orang tuanya kasih ke gereja. Kita mau persembahan, kita mau bernyanyi di Son Adong Huboan Tuhan. Ayo Bang Andre, semangat ya. Di sana dong huboan Tuhan, para buening holuku nasol kadomian, sadia ma argana Tuhan, molat saira juma sude dengan basam, jaloma Tuhan, sailas maroham, jaloma Tuhan, sailas maroham.
soe aman sari dope ong Tuhan. Rohaku mah hule ong Tuhan. Na boy pele honoku gabelas ni roham. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat bertemu minggu depan. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah sumber segala berkat dan kasih karunia. Segala puji dan syukur bagimu, ya Tuhan, atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebagai rasa syukur kami, saat ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami padamu. Juga sebagian dari berkat yang Engkau berikan kini kami persembahkan ke hadapan-Mu. Terimalah ini ya Tuhan menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah kami, agar kami dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus senantiasa membimbing dan menuntun kami, untuk mensyukuri segala berkat dan pemberian Tuhan, dan senantiasa hati kami terbuka untuk memberikan persembahan kepadamu, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hidupilah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan itu, dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Rumahku ada di dalam surga. Shalom adik-adik. Berikut adalah informasi terupdate Sekolah Minggu HKI Damai. Ibadah sekolah minggu untuk minggu ini masih dilaksanakan secara online di channel YouTube HKI Damai jam 8 pagi. Di dalam surga, di tempat suci